Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Nyanyi apa? Ya, anak-anak sudah bisa. Mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, tak turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita berdoa untuk anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami melihat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak kami. Engkau sudah memberikan mereka pertumbuhan secara jasmani, dan Engkau sudah memberikan sukacita dalam hati mereka, karena mereka juga sudah mengenal Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan, saat mereka datang beribadah, mereka menyanyi, memuji Tuhan, dan mereka mendengar firman Tuhan. Engkau berbicara dalam hati mereka, Engkau menolong mereka untuk mengerti apa yang disampaikan oleh mentor hari ini. Engkau berkati guru-guru yang mengajar hari ini, dan biarlah mereka semua boleh bersukacita karena Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang mereka tidak hadir hari ini, Tuhan lawat anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan anak-anak. Ya, sebelum kita mengaku dosa di dalam doa, mari kita pujikan sebagaimana adaku.
jiwa ragaku, ya Yesus, sekarang ku Biarlah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya atas segala kelalaian, atas segala kecerobohan, dan mungkin banyak hal yang tidak berkenan di hatinya. Mari kita datang di dalam doa secara pribadi. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh penyesalan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dalam 1 minggu yang kami sudah lalui. Ampuni segala kelalaian, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh kembali bersuka cita karena pengampunan-Mu. Kerinduan kami, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hari lepas hari, Engkau menyempurnakan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya akan firman-Mu yang sanggup untuk menolong, mengampuni kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca dari petunjuk hidup baru, dari Kolose 4 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Silakan duduk, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bersyukur pagi hari ini kita boleh memasuki di awal bulan Desember ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini kita bawa hidup kita untuk kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah kami yang kudus. Allah yang suci, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau
disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tinggikan Allah kita yang suci, Allah yang mulia. Allah yang suci. Mari kita bawa hidup kita pagi hari ini ke hadapan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dia Allah yang layak untuk kita sanjung. Disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya bagimu Yesus. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Lebih lagi haleluya, haleluya, haleluya. Kudus, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpuji namamu. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Mari kita sembah Dia, Allah yang mulia, Allah yang suci, Allah yang kudus. Dia layak untuk kita agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus.
Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuduskan, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpuji Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh terpuji Engkau namamu di dalam hidup kami. Dan kami mau tetap percaya kepada Engkau. Kami percaya kami adalah milik-Mu Yesus. Yesus aku. Yesus terima kasih. Kami adalah milik-Mu. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu Yesus. Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu Yesus. Yesus aku terima kasih Yesus kami milik-Mu. Yesus aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Kami mau nyatakan Tuhan, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami hidup itu karena Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau meninggikan, memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, mari bersama-sama pagi hari ini kita meninggikan Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pastikan saat pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik. Hidup kita, pujian kita untuk Tuhan kita pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang layak untuk kita agungkan. Dia Allah yang layak untuk kita agungkan dan tinggikan. Dan kita dapat berharap kepadanya.
karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dia sumber kekuatan kita, dan kita dapat berharap hanya kepada Dia, menjadi sahabat kita, Tuhan kita di dalam kehidupan kita. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Yesus sahabat kita. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Dia sumber kuat kita, Bapak Ibu. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dia sumber kekuatan kita. Dia Allah kita yang besar. Dia perisai di dalam hidup kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam
tepuk tangan untuk Tuhan. Boleh. Baik, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dalam damai sejahtera Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh Saudari Arta. Kami persilakan. Pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Kita sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan Mazmur pagi hari ini. Kita akan siapkan hati pikiran kita kembali yang akan ditaburi kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi manusia, Dia datang karena mengasihi kita. Dia membawa terang bagi setiap manusia. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jam. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang
setiap jalan Yesus. Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Di pagi hari ini lagi Tuhan, kami mau mengakui bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkaulah Raja yang harus kami muliakan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, karena kemurahan-Mu lah pada hari ini kami boleh hadir beribadah di rumah Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan juga kami mau bersedia mendengar firman-Mu. Di minggu Advent yang pertama ini Tuhan, biarlah Engkau membukakan hati kami, supaya kami boleh semakin mengerti akan arti menantikan Engkau dalam hidup kami. Berbicaralah kami Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, sucikan dan layakkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sudah capek atau sudah ngantuk? Ya, saya harap semuanya hari ini semangat seperti minggu-minggu yang lalu. Hari ini minggu pertama Advent, di gereja kita ada hiasan 5 buah lilin, ya, 3 lilin ungu, 1 lilin merah muda, dan 1 lilin besar berwarna putih. Semuanya ada maknanya. Ya, kelima lilin ini dipasang dalam sebuah lingkaran. Ya, hari ini kita menyalakan 1 lilin ungu yang menandakan bahwa hari ini adalah minggu Advent yang pertama. Lilin ungu merefleksikan tentang harapan. Tema kita pada hari ini menyambut Kristus dalam pengharapan. Ya. Ada 3 fokus perhatian kita di masa Advent ini. Ya. Yang pertama, kita bersyukur bila mengingat kedatangan Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Janji Tuhan kepada bangsa Israel digenapi dengan lahirnya Sang Juru Selamat di dunia. Yang kedua, secara sakramen kita memperingati, merayakan Natal. Ya, kita menunggu hari Natal, kita rayakan. Yang ketiga, kita menantikan dengan penuh iman dan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Ya, sebelum saya melanjutkan, kita akan pujikan terlebih dahulu. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami
kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan yang ke-37. Markus pasal 13 ayat 33 sampai yang ke-37. Saya akan bacakan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya. Kedatangan Kristus yang kedua ini sama pastinya dengan kedatangannya yang pertama. Ya, kedatangan yang pertama, dia lahir di Bethlehem, itu sudah digenapi. Tetapi kedatangan yang kedua, itu adalah yang kita nanti-nantikan. Pasti akan digenapi, tetapi tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Nah, banyak orang yang tidak mengerti, yang berpikir menantikan kedatangan Tuhan kita harus pergi ke suatu tempat di puncak gunung, ya. Kemudian kita menunggu di situ, nunggu sampai Tuhan datang, ya. Semua berkumpul di situ, nunggu kapan Tuhan datang. Dulu ada ajaran sesat yang menunggu di satu tempat, ya mereka orang-orang yang mengikuti ajaran itu menjual rumahnya, menjual hartanya, kemudian mereka ikut pergi ke satu gunung untuk menunggu katanya kedatangan Tuhan. Bukan itu maksudnya. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan menjalani kehidupan seperti yang orang lain lakukan. Tetapi ada hal-hal yang penting. Kita akan melihat, kita akan menjalani kehidupan dengan hikmat Tuhan. Kalau kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana orang percaya bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita akan baca dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7 yang sudah dapat bisa membacakan. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Minta Bapak Yosep membacakan. Iya. Bagaimana kita menjalani kehidupan dengan pada saat kita menantikan kedatangannya yang kedua. Yang pertama kita harus, karena kita sudah menerima Kristus, saya tanya apakah ada yang belum di tempat ini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, yang belum pernah ambil keputusan, Tuhan aku mau menjadikan Engkau sebagai juru selamatku. Ada? Kalau belum, ya kalau ada yang belum mengambil keputusan untuk meminta Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita sediakan waktu setelah ibadah bisa datang kepada hamba Tuhan untuk berdoa.
dan minta pelayanan pribadi. Orang yang sudah menerima Kristus, dia tidak cukup hanya datang ke gereja 1 minggu 1 kali. Berdoa hanya 3 kali sehari pada saat makan. Mau makan, kemudian ya makan pagi, siang, malam, terus mau tidur atau bangun tidur. Cukup, saya sudah berdoa 5 kali sehari. Kapan? Pagi bangun tidur, terima kasih Tuhan untuk hidupku hari ini. Kedua, terima kasih untuk makan pagi yang Tuhan sediakan. Siang, terima kasih untuk berkat-Mu yang saya nikmati. Hanya itu, tidak cukup. Tuhan mau supaya kita tetap di dalam Dia, tetapi berakar, bertumbuh di dalam Dia. Sehingga hari demi hari hidup kita berubah. Hidup kita makin disempurnakan, makin dipenuhi sukacita. Di dalam menjalani kehidupan ini, tidak makin bingung. Walaupun dunia membingungkan, tetapi kita yang bertumbuh, berakar di dalam Dia, diberi hikmat bagaimana menjalani hidup ini. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia, bukan hanya berakar, makin teguh, makin kuat, tapi makin bertumbuh di dalam Dia. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan, punya iman ya di dalam menghadapi segala masalah kehidupan, keluarga, pekerjaan, ada iman yang semakin teguh. Ya. Dalam Markus 13 ayat 33 sampai yang ke-37 dikatakan bahwa Tuhan menginginkan, Tuhan mengingatkan supaya semua orang berhati-hati, berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Ya, kita menjalani hari-hari kita pada saat Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, untuk kita berkarya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan mengatakan sama halnya dengan seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Semua kita, semua usia yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kita adalah hamba-hambanya yang diberi tugas dan tanggung jawab. Ya, sebagai laki-laki yang menikah diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganya dengan bijaksana. Dia harus bisa mengurus keluarga dan bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga. Dia harus rajin bekerja. Dalam kitab Amsal dan Pengkhotbah, bahwa pekerjaan itu juga adalah berkat Tuhan. Apapun pekerjaan yang Tuhan izinkan kau lakukan, ya jangan hanya melihat, oh pekerjaan itu harus yang seperti ini, yang gaji besar, yang gaji kecil pun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena setiap pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan untuk kita. Yang pekerjaan seperti remeh-remeh ya, misalnya hanya memasak di PPA, itu bukan pekerjaan remeh. Tuhan yang menilai dan Tuhan yang memberkati. Setiap pekerjaan, apakah itu di dapur, apakah itu di kantor, apakah itu di laut, di darat, di udara. Kalau Tuhan melihat kita melakukannya seperti untuk Tuhan, Dia yang akan memberkati hidupmu. Kalau Tuhan memberikan kita kesehatan, kerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan dengan sukacita, dengan semangat. Tapi ini tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kalau orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Dia akan santai. Dia akan melihat masih ada hari esok. Gajiku sekarang masih cukup untuk
hidupku masih ada besok. Kalau masih ada besok, kalau tiba-tiba Tuhan ambil, bagaimana? Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang tahu tanggung jawab hidupnya. Apa yang harus dilakukan sebagai laki-laki? Apa yang harus dilakukan sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga? Amsal 31. Ini ibu-ibu, karena saya sering di persekutuan ibu-ibu dan ya harus ini disampaikan. Amsal pasal 31 ayat 27 sampai yang ke 30. Ya, pasti ini juga di ayat ini disenangi bukan hanya ibu-ibu tapi disenangi bapak-bapak. Ya, untuk ibu-ibu. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Betul itu Pak Nainggolan? Betul itu Pak Yohanes? Ya. Ya, ini menyenangkan suami-suami ya. Ya, kalau mempunyai istri yang takut akan Tuhan, dia akan mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Banyak istri-istri yang di depan rumah saya ya, banyak ibu-ibu depan rumah saya beberapa tahun yang lalu tuh ya, masih muda-muda mereka, pagi-pagi mau cari belanjaan katanya, tapi ngerumpi di situ duduk-duduk. Lama sampai siang. Loh, jam berapa masaknya? Blonjo kok enggak pulang-pulang. Kapan masak? Oh, suami sudah berangkat, anak-anak sudah berangkat, jadi tinggal duduk-duduk ngerumpi. Ya. Kadang sampai siang, dari ngerumpi terus jalan ke mall, terus sampai sore, sampai malam. Anaknya pulang, enggak ada mamanya. Ya. Jadi ayat 31 ini untuk ibu-ibu. Biarlah tidak, kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita jangan sering pakai waktu untuk ngerumpi, apalagi tiap hari. Ngomongnya belanja, tetapi duduk ngerumpi sampai lama. Ya, kita perlu mengawasi rumah tangga kita. Apa yang enggak beres? Dapur ini apa sih yang habis? Gula habis, susu anak habis. Jangan sampai kehabisan. Ada tamu bingung, lo mau buat teh, gulanya enggak ada. Ya, kita enggak seperti itu, ibu-ibu. Lansia, apalagi lansia selalu ingat, oh habis, sebelum habis tinggal sedikit, mama saya sudah mengingatkan, kopinya sudah mau habis, gitu ya. Jadi, gitu. Dan juga kita jangan membiarkan diri kita di rumah santai toh, ada yang mengerjakan yang lain ya. Atau kalau enggak ada yang mengerjakan, jangan biarkan rumah kita berantakan terus. Kalau ada tamu, bingung. Aduh maaf ya, maaf enggak sempat beberes, maaf enggak sempat. Ya, saya pernah bertamu ke rumah, bukan jemaat sini ya, ke rumah orang. Ke rumah orang, kemudian saya bingung cari tempat duduk. Ayo masuk, masuk. Dia enggak sempat, dia mau nyilahkan saya duduk. Tapi duduk di mana? Semua kursi ada barangnya. Ya, ada barangnya, ada beras, ada baju kotor, ada tas, ada buku. Bingung saya juga. Aku sungkan loh, ya apa ini bertamu? Ya saya bertamu bawa makanan loh. Tapi bingung makanannya mau tak taruh di mana. Meja makannya penuh. Tapi bukan penuh makanan.
Ya ada kecap ya, ada botol kosong ya, ada macam-macam di situ. Ya ada panci. Bingung saya mau ngasih ini taruh di mana. Sampai nunggu orangnya ngambil. Oh iya, diangkati dulu. Seorang wanita yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh dalam Tuhan. Dia tahu, dia mengawasi rumahnya. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya. Tidak ada kata malas. Kadang memang capek ya mengerjakan sebanyak hal. Ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya pembantu. Semua dikerjakan sendiri, capek. Tetapi kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, sukacita. Capek ya berhenti duduk. Tidak usah semua dikerjakan sehari. Satu hari bersihkan kamar, besok bersihkan dapur. Sambil nyanyi loh. Sambil nyanyi. Segala puji syukur kita memuliakan Tuhan. Kita mengatur rumah tangga kita. Ya. Anak-anak pulang sekolah, sudah ada makanan di rumah. Ya entah itu beli, entah itu ya ke warung, entah itu masak, ada makanan. Suami pulang, ada makanan di rumah. Kecuali kalau suami sudah dimasakkan, cik ngomel lah ya. Kok masak ini lagi gitu ya. Lah memangnya dikasih uang belanja berapa? Kita harus juga sesuaikan dengan uang belanja yang suami kasih. Suami juga yang bekerja dia tahu berapa yang harus dikasih ke istri dan apa yang harus dia tuntut dari istri. Makanan apa yang dituntut. Kasihnya pas-pasan minta daging tiap hari. Yang enggak cocok dia. Gitu. Kasihnya sesuai, istri juga bisa mengatur ini untuk apa, ini untuk apa. Ya, mencukupkan. Dulu kalau Pak Sartono sudah dapat berkat, ya entah dari gereja, entah dari apa, diserahkan pada saya langsung masukkan ke amplop ya. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Belum dibuka, sudah Tuhan terima kasih. Kiranya ini mencukupkan semua kebutuhan saya. Tak buka, saya sudah siapkan amplop. Ini untuk perpuluhan, kemudian untuk bayar listrik, bayar uang sekolah anak. Anak saya tidak pernah nunggak uang sekolah. Saya tidak pernah mau mempermalukan anak-anak saya. Kalau tidak ada uang, lebih baik tidak makan daripada anak saya terlambat bayar uang sekolah dan dipanggil oleh gurunya. Jadi bapak-bapak harus utamakan uang sekolah anak-anak. Apalagi kalau anak-anak masih kecil, uang susu anak-anak harus duluan. Jangan uang untuk kita makan di warung dulu, jajan dulu, ya uang jajan anak. Anak enggak perlu uang jajan kalau dia masih butuh susu, masih butuh uang sekolah. Ya, kalau kita enggak cukup. Di sini dikatakan kalau wanita atau seorang ibu yang takut akan Tuhan, selain mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Juga suaminya memuji dia. Suaminya enggak takut, anak-anaknya enggak takut diomeli. Ya, saya datang ke rumah orang itu, suaminya ngomong, aduh, enggak ada, istrinya ke dapur, dia ngomong, aduh, enggak kuat, apa, gini terus dari pagi. Aduh, saya ngomong, ini orang Kristen loh yang saya kunjungi, enggak kuat. Kenapa? Gini terus. Dari pagi sampai malam. Gitu. Apalagi kalau ada barang yang rusak belum dibelikan yang baru. Gini terus suaminya sampai geleng-geleng kepala. Aduh Tuhan tolong. Kristen. Ya. Dia rajin, aktif ke gereja. Tetapi tidak ada perubahan. Apakah kita sudah dirubah oleh Tuhan? Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, pasti ada perubahan. Baik itu bapak-bapak
anak muda, laki-laki, perempuan, ibu-ibu, ada perubahan dalam pola pikir, kemudian dalam tindakan, dalam memakai keuangan, ya, dalam beribadah ada perubahan sikap. Ya, inilah cara kita. Yang pertama, bagaimana menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, juga bagi tempat kerja, dimanapun kita bekerja, dan di gereja jadi berkat. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Untuk seorang pelajar atau mahasiswa Kristen, bertanggung jawab untuk menyelesaikan sekolah tepat waktu. Jangan santai. Kalau mau bertumbuh, kamu bisa memakai waktu dengan benar. Memakai uang yang diberikan dengan benar, sehingga dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Tuhan memberikan kesempatan, Dia juga menuntut tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Dan juga sebagai hamba Tuhan, juga dituntut untuk setia dan bertanggung jawab dalam melayani. Jadi bukan hanya jemaat, terhadap hamba Tuhan pun kita dituntut untuk setia, bertanggung jawab di dalam melayani. Kemudian yang kedua, bagaimana kita berjaga-jaga menjelang hari Tuhan. Yang kedua, baiklah kita waspada, hati-hati dalam menjalani hidup ini dengan kekudusan hidup. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, tolong dibacakan dari Saudara Bagus. 14 sampai 16. Ya. Kita dipanggil untuk menjalani hidup kudus. Ya, kalau kita sudah menerima Kristus, untuk hidup kudus itu gaya hidup. Bukan sekali-sekali aku bisa dong ke karaoke depan, ya. Sekali-sekali bisa dong ya selingkuh. Sekali-sekali bisa dong. Sekali-sekali bisa dong ini itu dalam dosa. Tidak ada kata kompromi dengan dosa. Di sini hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu. Dalam Markus 13 dikatakan hati-hatilah, berjaga-jagalah, waspadalah. Ya. Karena kamu tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, hidup dalam kekudusan dalam segala hal. Berapapun usia kita, kita tidak kebal terhadap dosa. Kita bisa hidup kudus kalau kita menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, kita bisa hidup di dalam kekudusan. Karena saat ini kita mau buka YouTube untuk anak-anak aja yang muncul duluan seperti gambar-gambar porno. Mau buka yang itu. Jadi harus benar-benar kita seleksi apa yang kita buka dari HP kita, dari iPad kita. Jagalah mata dan juga pikiran kita supaya kita tetap menjadi orang yang Tuhan inginkan.
Yang ketiga adalah bagaimana kita mengharapkan kedatangannya dengan tetap mempunyai pengharapan akan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan. Kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan, karena pada saat akhir zaman ini banyak sekali kesulitan dalam hidup, banyak penyakit yang baru-baru, aneh-aneh, ya, penyakit, kemudian bencana alam, kesulitan ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, sehingga banyak orang sering suka marah, suka berantem karena stres. Ya, kalau kita membaca di YouTube ini banyak berita suami bunuh istri, istri bunuh suami. Karena apa? Stres. Ya, suami atau ayah membunuh anak. Stres. Waduh, kacau. Tapi kalau orang yang di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dia melihat kesulitan hidup, dia melihat tangan Tuhan yang menopang. Ada tangan Tuhan yang terbuka, yang mau menolong dalam setiap kesulitan kita, sehingga kita tidak tergeletak. Bukan saja kesulitan hidup, pada saat kita terjatuh, ya, kita jatuh mungkin ini dalam dosa, dalam apapun. Dia sedia mengangkat kita kembali kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Kita membaca dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, minta Ibu Rinda membacakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Iya. Wahyu 3 ayat 10 ini sungguh menghibur kita. Bahwa Tuhan tidak tinggal diam, dia tahu keadaan anak-anaknya yang sungguh menantikan kedatangannya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Tuhan tidak tinggal diam. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu bagaimana menolong kita, waktu yang tepat untuk menolong kita. Di dalam setiap kesulitan, kita harus melihat, kita harus berdoa, minta Tuhan nyatakan apa maksud-Mu untuk aku. Dan biarlah mataku melihat pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Dalam segala macam persoalan, Dia sebagai Bapa yang siap menolong kita di saat kita tidak berdaya, di saat kita sungguh membutuhkan Dia. Jadi jangan pernah putus asa dalam menjalani hidup ini. Tetap jalani hidup ini bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Dia katakan, kamu tidak tahu kapan Dia datang. Waktunya akan segera datang. Supaya kalau Dia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tertidur. Maksud tidur bukan ya kita tidak boleh tidur, tetapi jangan sampai kita didapati kita tidak siap. Kita sebagai orang Kristen, tapi kita tidak siap, kita tidak bertumbuh. Kita tidak dengan sukacita menjalani hari-hari kita. Maka kita akan kecewa, karena Dia akan katakan, aku tidak mengenal kamu. Loh Tuhan, aku sudah ke gereja tiap minggu. Loh, aku sudah kenal Pak Agus, aku sudah kenal Bu Devi gitu ya. Atau saya yang ngomong, Tuhan saya sudah khotbah.
Saya sudah berapa puluh tahun khotbah, kok Tuhan katakan aku tidak mengenal kamu? Ya karena kamu tidak tekun menantikan aku. Mungkin murtad atau ya karena kamu didapati tidur, lengah, tidak bersiap-siap. Ya. Dikatakan ayat yang ke-37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya. Minggu Advent yang pertama ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kedatangannya yang kedua itu pasti. Oleh sebab itu mari kita berjaga-jaga. Mari kita membawa hidup kita makin dekat dengan Tuhan. Makin mengasihi Dia. Bertumbuhlah di dalam Dia. Bertumbuh di dalam Dia. Berakar. Kemudian berbuah. Apakah hidup kita sudah berdampak saat ini? Bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi tempat kita bekerja, bagi orang-orang yang melihat kita, apakah kita berdampak? Sudahkah kita berubah? Sudahkah kita menjadi berkat? Kita berdoa, sebelumnya kita akan melihat satu video singkat bagaimana Tuhan sebagai Bapa, Dia tahu kelemahan kita dan mau menolong kita.
apapun, seberat apapun, jangan pernah menyerah. Jangan pernah punya pikiran bunuh diri, karena ada Tuhan yang akan memegang tangan kita, yang saat ini sudah hadir dalam hidup kita. Dia akan tahu caranya untuk menolong kita. Serahkan segala kekhawatiran kepadanya. Minggu Advent ini, mari kita sungguh-sungguh mengundang Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, Engkau tahu apa yang ada dalam hatiku, apa yang ada dalam keluargaku, apa yang ada dalam gerejaku, apa yang ada dalam pekerjaanku, apa yang akan terjadi di negaraku. Pakai aku untuk menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan yang kedua segera akan datang. Itu pasti, dan kami bersyukur kami sudah percaya Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh menghargai waktu-waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh membaca akan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sehingga kami dapat hidup dengan bijaksana dalam menjalani hidup kami. Tuhan tolong kami untuk setiap kami, termasuk hamba-Mu ini, supaya kami lebih lagi mempersiapkan diri untuk hari kedatangan Tuhan, menyambut Engkau dengan penuh sukacita. Di minggu Advent ini Tuhan, biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan sukacita, pengharapan akan Engkau, sehingga kami boleh menyambut Natal dan juga kami memasuki masa-masa Natal dengan penuh sukacita, dan juga kami mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua dengan hidup yang bermakna. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hari ini sudah hadir. Engkau memberkati mereka dalam masa Advent ini. Engkau berkati dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati dalam rumah tangga mereka. Engkau sendiri yang menyatakan pertolongan Tuhan bagi orang-orang yang mengharapkan akan pertolongan-Mu. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk persiapan Natal. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri yang memberkati setiap panitia yang mempersiapkan, dan supaya semuanya dibawa untuk makin mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan Natal untuk Pos PI juga, persiapan Natal di Bali dan juga Tulungagung, juga persiapan Natal Kalimanis. Engkau memberkati juga Palu. Tuhan, biarlah dalam Natal ini ada jiwa-jiwa baru yang boleh mengenal Tuhan, dan orang-orang yang sudah lama mundur boleh dibawa kembali kepada Tuhan. Kami berdoa untuk panitia Natal di tempat ini, baik untuk Siforsi, pemuda, kaum wanita, dan juga persiapan Natal untuk umum. Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal yang ada di Ciwek. Engkau memberkati hamba Tuhan yang akan melayani, dan jemaat Tuhan juga yang akan hadir. Engkau tolong supaya mereka juga tidak kehilangan harapan, tetapi mereka boleh menyambut Natal dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang saat ini kami berdoa untuk Bapak Aris dalam pemeriksaan jantung, dalam pengobatan. Engkau juga yang akan menolong, memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Vicky Hadi dalam biarlah dia juga mengalami pertolongan Tuhan sehingga gula darahnya boleh normal kembali. Kami juga berdoa untuk Ibu Mona, biarlah Tuhan juga tetap berikan kesehatan kepadanya.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, untuk Ibu Grace Bakara tanggal 27 November, untuk Bapak Heru Sasongko tanggal 29 November, dan Bapak Sigit 30 November. Terima kasih untuk tahun yang Tuhan sudah anugerahkan lagi kepada mereka. Biarlah mereka menjalani tahun-tahun di depan dengan semakin mengasihi Tuhan dan juga boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong untuk setiap kami yang saat ini hadir. Biarlah kami boleh pulang membawa sukacita. Kami pulang dan menjadi berkat di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamat. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Berjaga-jagalah dan kita jagalah kekudusan dalam kehidupan kita. Baiklah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan sebelum persembahan dijalankan kita baca dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Monggo petugas persembahan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Dia Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Musik memuji Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan. Apa yang kami sudah persembahkan Bapa, biarlah Tuhan
berkenan di hadapan-Mu. Dan ini adalah bentuk rupiah Tuhan untuk kami pakai di tempat ini Tuhan. Untuk pekerjaan di gereja kami ini. Berkatilah tangan-tangan yang memberi. Berkati pekerjaan kami semua Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Untuk pengumuman warta jemaat, atau ada jemaat yang baru hadir pertama? Ada yang baru datang, jemaat lama Pak Bondan ya. Selamat datang kembali Pak Bondan. Mungkin Warta bisa dilihat di grup ya, grup GKRI. Ada yang lain? Baiklah kalau tidak ada. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Dalam pencobaan, Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagaikan Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia penyelamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku.
pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh.